أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين Jadi alhamdulillah saya masuk Hidayah itu ini tahun 92. Nah, awal kita kemudian masuk ke Hidayatullah itu sebenarnya awalnya kita cuma kepengen lihat aja Hidayatullah itu seperti apa sih, yang kita datang ke Surabaya. Tapi subhanallah ketika di Surabaya itu kita ngelihat ikhwan-ikhwan yang ada di sana itu Masya Allah. Saya ini berlatar belakang pesantren sebelumnya, tapi saya bisa membandingkan pesantren saya dengan Hidayatullah yang saya lihat luar biasa. Itu yang menjadi ketertarikan saya itu satu. Jadi sholat lailnya yang secara kontinu dilaksanakan. Kemudian saat itu ada istilah pengikisan togok yang kemudian dari latar belakang apapun dulu itu kemudian ada istilah kerja lapangan gitu. Ya tidak peduli dia lulusan SD, SMP, SMA sampai sarjana cabut-cabut rumput bareng. Nah, gitu itu menjadi ternyata menjadi goresan tersendiri bagi saya. Maka kemudian ya dalam posisi masih survei-survei lihat-lihat itu menjadikan saya kemudian sepertinya ini yang saya cari ini, sehingga kemudian kita memutuskan untuk bergabung di Hidayatullah. Alhamdulillah pengalaman di Hidayatullah Surabaya selama 2-3 tahun cukup menggores, yang kemudian ya sempat menangani pendidikan di Surabaya, menangani dakwah di Surabaya, juga sempat ikut merintis Sakinah di Surabaya, yang kemudian pada akhirnya ditugaskan ke Magetan, dan kita sami'na wa ata'na untuk berangkat ke Magetan. Meskipun sejujurnya ya kita juga belum tahu Magetan itu wilayah mana itu gitu. Karena memang kita juga belum pernah melihat, belum biasa jalan-jalan kemana gitu. Ketika dapat amanah tugas ke Magetan, berangkat kita aja bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sampai di Magetan, sampai di terminal Magetan, bingung juga mau kemana ini setelah ini. Sampai di terminal itu karena bingung, saya tanya, Pak, di orang-orang terminal sana, Pak, di Magetan ada Masjid Agung enggak? Kemudian oleh bapak yang ada di terminal, wonten Mas, yang kemudian menunjukkan kita arah ke Masjid Agung. Setelah di Masjid Agung, seharian di Masjid Agung kita juga termenung, ini mau ngapain lagi ini gitu. Yang kemudian ada juga yang tiba-tiba menyapa kita, nanya dari mana Mas, yang kemudian kita jawab, dan ya kita sampaikan bahwa kita butuh tempat untuk tempat istirahat gitu. Dan alhamdulillah ada yang menunjukkan ada panti Mas di sana kalau mau
di Jalan Salak, dan alhamdulillah kita langsung berangkat ke Jalan Salak, yang kemudian alhamdulillah oleh pengurusnya kita diizinkan untuk numpang di panti asuhan Jalan Salak. Setelah di Jalan Salak, selama 14 hari kita numpang di Jalan Salak itu, di panti Jalan Salak, dan ya alhamdulillah sambutan pengurusnya juga luar biasa, terus kemudian santri-santri yang di sana juga luar biasa. Cuma kemudian karena kita bertamu kok lama sekali, jadi merasa tidak enak sendiri, beban mental gitu, sehingga ya saat itu aktivitas kita ya baru silaturahim ke toko-toko, kemudian jual majalah Suara Hidayatullah, kita keliling tiap hari. Cuma karena sekali lagi saking lamanya kita di sana, sehingga malu sendiri kalau tiap hari kemudian apa tuan rumahnya ngelayani kita, sehingga selain juga apa kita tidak enak kalau terlalu membebani gitu, sehingga pagi sebelum sarapan kita sudah pamit keluar duluan untuk keliling jual majalah. Nanti kita datang setelah anak-anak selesai makan siang, supaya tidak merepotkan ngambil jatahnya anak-anak di sana untuk apa makan siang. Setelah itu istirahat, nanti habis asar keluar lagi keliling jual majalah lagi, dan datang lagi sampai di panti itu setelah anak-anak selesai makan malam. Sehingga salah satu di antara apa namanya ya keinginan kita untuk menghindari mengambil jatahnya anak-anak itu, jadi supaya tidak ikut makan pagi, makan siang, makan malam, sehingga ya semampu-mampu kita berikhtiar usaha sendiri untuk bisa makan. Alhamdulillah di sana 14 hari. Kemudian setelah itu kita dapat pinjaman rumah di sekitar kota juga selama 2 bulan dipinjam rumah, sampai sebelum terusir dari rumah itu. Saat kita menempati rumah itu, dan kebetulan kita langsung kumpul dengan yang punya rumah, dan mohon maaf karena punya keterbatasan penglihatan, jadi tidak bisa melihat tuan rumahnya, sehingga suatu saat ada insiden, ya saya